Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Ibu ingin memberikan materi komputer akuntansi pertemuan kelima, yaitu kita akan mengentry transaksi bukti memorial atau kita akan membuat ayat jurnal penyesuaian ya. Untuk ayat jurnal penyesuaian itu kliknya adalah klik account record journal entry ya semuanya ya. Saya ketik di sini. Klik account, kemudian record journal entry. Nah, itu untuk semua transaksi seperti itu. Nah, di sini sebenarnya mudah ya, cuma kalian harus menganalisis. Ini hampir seperti jurnal umum di mana kita harus menentukan apa debitnya, apa kreditnya. Nah, sekarang kita analisis dulu. Yang untuk dokumen transaksi pertama, bukti memorial pertama itu adalah kepada teknisi akuntansi. Oh, ini PT-nya masih salah nih. Bukan PT Angkasa tetapi PT Bahtera. Ini masih salah. Oke ya. Di sini isi memonya. Telah diterima rekening koran dari Bank Mandiri Jakarta Tanjung Priuk per tanggal 31 Desember 2020 menunjukkan informasi sebagai berikut, yaitu interest revenue kita mendapatkan pendapatan bunga sebesar 5.320.000, kemudian bank service charge atau biaya administrasi bank yaitu Rp250.000. Berarti kita analisis di sini adalah transaksinya berupa penerimaan pendapatan bunga itu ya, dikurangi biaya administrasi bank. Nah, kurang lebih seperti itu analisis kita ya, biaya administrasi bank. Nah, menganalisisnya yang namanya kita menerima pendapatan bunga berarti pendapatan bunga bertambah dan kita namanya nerima uang, yaitu pengaruhnya di cash in bank di debit bertambah, kemudian interest revenue bertambah, pendapatan bunga bertambah itu di sisi kredit sebesar pendapatan bunganya adalah 3.320.000, kemudian dikenakan biaya administrasi bank, artinya mengurangi pendapatan bunga atau mengurangi uang yang diterima. Sehingga jurnalnya adalah debitnya cash in bank sebesar Rp5.070.000 itu didapat dari Rp3.320.000 dikurangin biaya administrasi bank Rp250.000. Nah, sekarang kita langsung praktekkan di Mayop, yaitu klik account, kemudian record journal entry seperti ini. Record journal entry, kemudian general jurnalnya di sini adalah dokumen transaksinya, yaitu di situ BM12-1 kita isikan BM12-1. Kemudian tekan tab aja biar cepat. Tanggalnya yang namanya tanggal jurnal penyesuaian selalu tanggal 31/12/20 ya, selalu tanggal 31 Desember 2020. Memonya adalah penerimaan pendapatan bunga ya, pendapatan bunga dikurangi biaya ADM bank. Nah, seperti itu memo atau keterangannya. Kemudian account numbernya yang seperti ini tadi, debitnya adalah bank service charge, kita cari bank service charge di sini. Bukan bank service charge tetapi cash in bank ya, yang atas dulu kita cash in bank, use account. Nah, nilainya adalah berapa itu? 5070 di debit. Kemudian ada debit lagi bank service charge. Kita cari di sini bank service charge. Itu biaya di bawah karena dia beban lain-lain atau beban di luar usaha. Nih, bank service charge.
use account. Nah, nilainya di sini kita isikan aja Rp250.000. Nah, seperti ini. Ini keterangannya ini ya. Ini cara merumuskannya dari sini. Interest revenue yaitu 5320. Di sini langsung interest revenue di sisi kredit. Interest revenue di bawah karena dia juga pendapatan lain di sini. Interest revenue. Tetapi kita letakkan di sisi kredit sesuai posisinya. Nah, otomatis ya karena dia otomatis muncul yaitu penjumlahan debit 5070 ditambah 250. Nah, tekan enter jangan lupa agar out of balance-nya menjadi 0. Kalau sudah klik record. Ingat ya di sini teks inklusifnya kalau misalnya udah non checklist nggak apa-apa, tapi kalau misalnya kalian masih checklist, kalian harus menghilangkan checklistnya. Kalau sudah klik record. Nah, ini kosong. Ya kan udah kosong, di close aja. Close atau cancel. Kemudian kita di transaction journal kita cek kembali. Seperti biasa di sininya adalah 1120 tab 31 12 20. Nah, seperti ini. Dia ada di general. Karena apa? Kenapa general? Karena dia jurnal umum atau jurnal penyesuaian itu masuk ke jurnal umum. Jadi dia di general ya. Itu kalau sudah kita klik close. Artinya bukti transaksi, bukti memorial pertama sudah berhasil di record. Oke ya, kita akan membahas mengenai dokumen transaksi kedua bukti memorial ya. Kita di sini mempunyai 4 transaksi. Sehingga kita harus membuat 4 jurnal, artinya 8 akun yang akan muncul. Kita bahas yang pertama dulu. Di sini persediaan akhir store supplies dinilai 4250. Yang namanya persediaan akhir itu yang tersedia atau sisanya. Sedangkan untuk jurnal penyesuaian mencatat persediaan akhir yang di jurnal itu adalah yang senilai yang terpakai. Cara menghitungnya di sini 10.700.000 dikurangin 4.250.000 yang tadi tersisa ya. Nah, 10.700.000 ini didapat dari sini nih. Dari ketika kita klik account list, kemudian cari aset. Ya, di bagian aset store supplies-nya kita mempunyai 10.700.000. Ya, 10.700.000 dikurangin 4.250. Nah, 10 juta itu dapatnya dari sini. 4.250 didapat dari soal. Ketemunya adalah hasilnya 6 juta. 6 juta berapa ya? 50, 6 juta 6 juta 6 dikurang ini 6 7 berapa ya? 6 juta 450. Ya, seperti ini ya. 450 kurang lebih seperti ini. Nanti kalau misalnya salah ibu benerin. Nah, itu ya. Ini yang harus di jurnal. 6 juta 450. Kalau misalnya ada yang salah nanti dibenerin sendiri ya pakai kalkulator kalian. Karena kalau ibu memakai kalkulator di handphone nanti videonya keluar sendiri. 6450. Nah, seperti ini. Nah, ini di close aja, tadi cuma ngecek doang kan store supplies. Nah, seperti biasa di account record journal entry kita klik di sini. Buktinya adalah sebentar, buktinya BM12 strip. Kita strip 1 terus, harusnya strip 2. Tadi udah strip 1 kan, strip 2. BM ini bahtera ya. Nanti ini gampang. BM12 strip 2. 31. Oke, memonya adalah
Memonya adalah mencatat store supplies. Nah, masih ada lagi untuk store supplies. Accountnya tadi adalah debitnya adalah store supplies expense ya. Store supplies expense itu 6, depannya 6, store supplies expense 6450. Kemudian kreditnya adalah store supplies. Nah, store supplies ini aset. Nah, nilainya dikredit. Jangan salah, tekan enter. Jangan direkod karena kita masih ada 3 transaksi. Kemudian transaksi berikutnya itu adalah beban sewa toko. Kalau ini tinggal salin angkanya aja 2750 ya. Nah, beban sewa toko ini nanti jurnal yang muncul adalah debitnya rent expense, kreditnya adalah prepaid expense. Berapa tadi? 2750. 2750. Nah, kita cari di sini rent expense debit 6 ya, namanya expense. Rent expense ini use account 2750. Kemudian kreditnya adalah prepaid rent. Prepaid rent di sini. Jangan lupa kliknya di kredit. Nah, tekan enter. Kemudian ya transaksi yang 3 adalah insurance expense dan prepaid insurance. Kita langsung sini aja ya. Biar sekalian ngetiknya. Insurance expense, angkanya ntar aja kita cari bareng-bareng. Kemudian prepaid insurance. Dah. Seperti ini. Nah, angkanya kita lihat di sini angkanya 1.500.000. 1.500.000. Ya, kita isi di sini 1.500.000, prepaid insurance expense 1.500.000. Di sini juga langsung kreditnya aja. Oke. Kemudian kita bikin transaksi keempat adalah taksiran kerugian piutang 5% dari saldo piutang. Oke ya. Bad debt expense, kita langsung di sini aja bad debt expense. Bad debt expense 6. Bad debt expense nih. Angkanya ntar kita bahas bareng-bareng. Ini kalau kurang ke bawah tinggal scroll ke bawah boleh, pakai mouse juga boleh. Debitnya adalah allowance for kreditnya allowance for doubtful debt. Oke ya, kita angkanya kita cari. Ketentuannya tadi adalah 5%. 5% dari saldo piutang. Artinya 5% kita kalikan saldo piutangnya berapa? Saldo piutang per 31 Desember. Ini jangan di close, tetapi kamu klik di sini. List account. Nah, lihat di account receivable, piutangnya kan account receivable. Saldonya berapa? 658.900. Berarti kalikan 658.900. 658.900. Nah, ini dikurung ya. Dikurung. Nah, baru dikurangin ini rumusnya. Ibu nggak bisa ngeklik sama dengan ya laptopnya. Dikurangin saldo allowance for the full debt. Nah, berarti dikurangin saldo allowance for the full debt, dikurangin saldo allowance-nya berapa? Kita klik di sini.
lawannya adalah 19 juta rupiah ya. Minusnya jangan dilihat karena minus itu karena dia kontrabalance aja, berarti dikurangin 19 juta. Nah, di sini hasilnya adalah karena nggak ada sama dengan, pakai underscore yang panjang aja ya. 32.954 dikurangin 9 juta. 19 juta, maaf. Dikurangin 19 juta ya. 32.954 itu hasil dari 5% kali 658. Hasilnya adalah 13.945. 13.945. Nah, seperti ini. Sehingga ini kita close. Sehingga di sini yang kita entry adalah 13.945. Nah, seperti ini ya. Tekan enter jangan lupa. Sehingga total dari penjumlahan debit kreditnya balance 24645. Kalau sudah klik record. Ya, jadi mohon teliti ya.